Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Atma. Senang sekali kami bisa menyapa kembali sahabat Atma semua dalam program Otista, obrolan dan tips seputar kesehatan jiwa. Nah, selain kesehatan jiwa, kita juga biasa ngobrol-ngobrol tentang apa sih seluk-beluknya rumah sakit. Nah, kali ini kita akan mengundang teman-teman dari K3 Rumah Sakit. Nah, di samping saya ada Kak Umay dan Kak Adi. Kita kenalan dulu yuk dengan Kak Umay dan Kak Adi. Silakan sebagai apa di K3? Dimulai dari Kak Umay mungkin. Halo, nama saya Umay, saya staf di K3 Rumah Sakit Atma Husada Makam. Halo, saya Adi, staf pelaksana K3 Rumah Sakit Atma Husada Makam. Nah, seperti itu sahabat Atma, kenalkan ya mereka semua. Nah, kali ini tema kita adalah evakuasi dan penanganan bencana K3 Rumah Sakit. Nah, sebelum kita panjang lebar, kita mau tahu dulu nih, apa sih K3 Rumah Sakit itu? K3 itu kan kepanjangan ya Mbak ya, jadi K3 itu keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit. Jadi di sini kita itu merupakan upaya untuk melindungi keselamatan dan kesehatan seluruh sumber daya manusianya, seperti pekerjanya itu sendiri, baru itu pengunjung, pasien dan pengunjung pasien juga, pendamping pasien, dan seluruh fasilitas juga di setiap rumah sakit ini. Oh, jadi apa tadi? Maaf, K3 berarti keselamatan, kesehatan kerja rumah sakit. Kemudian apa sih tujuan didirikannya ini instalasi K3 Rumah Sakit? Untuk tujuannya sendiri, K3 dijelaskan sama Umay tadi, keselamatan dan kesehatan kerja. Tentu kita harus monitoring atau mengevaluasi baik para pekerja rumah sakit, pengunjung ataupun pasien. Tujuannya agar apa? Agar tidak terjadi kecelakaan atau zero accident, ya. Jadi jangan sampai ada kecelakaan kerja di lingkungan rumah sakit. Di sini kami tim K3RS selalu mengevaluasi para pekerja, ya. Yang tadi saya bilang seperti para perawat kalau itu di rumah sakit, pasien, ya, pengunjung, bahkan para pekerja pihak ketiga. Dengan apa? Untuk menciptakan apa sih? Untuk semua itu untuk menciptakan lingkungan rumah sakit yang selamat dan sehat. Jadi jika harus selamat dulu baru sehat, karena selamat sudah pasti sehat. Karena sehat belum tentu selamat. Iya, betul. Tapi tidak hanya pekerjanya ya, tapi seluruh elemen yang ada di rumah sakit ya. Kemudian berarti kalau secara kita bilangnya, sepenting apa sih K3 Rumah Sakit itu harus ada gitu? Penting banget sih itu Mbak. Kalau misalnya kita kan di sini tuh berbicara tentang bukannya kenapa itu penting, karena di rumah sakit ini kan sebagai investasi juga Mbak. Kalau menurut kami ya, sebagai investasi rumah sakit. Jadi itu bukan pemborosan. Nah, yang jadi itu kita nih di sini mengurangi nilai cost jika terjadi bencana di rumah sakit ini. Contohnya itu kayak jika terjadi bencana kan, karena nih kita nih sudah ngadain simulasi, sudah jadi tuh sudah para pekerja ini udah paham gitu loh Mbak, langkah-langkahnya itu sendiri seperti apa. Karena kita di sini kan juga memberikan simulasi pada para pekerja, sosialisasi juga kepada para pekerja, para pengunjung juga. Dan juga kita di sini kan ada sarana dan prasarana yang kita lengkapin. Jadi para pengunjung, pekerja, dan lain-lain itu yang ada di rumah sakit ini bisa untuk mengikuti jalur-jalur rambu-rambu yang ada di rumah sakit ini sampai untuk menuju ke titik aman. Jadi kita di sini tuh meminimalisir kejadian bahaya yang membahayakan yang ada di rumah sakit itu sendiri. Iya, betul. Berarti kan sahabat Atma perlu diketahui, karena kita nih yang paling utama nilainya adalah waspada. Itu yang pertama ya, waspada. Karena maupun itu terjadi atau tidak, kita harus siap kan, harus mempersiapkan diri gitu. Kemudian yang mau saya tahu lagi adalah potensi bahaya yang ada di rumah sakit itu apa aja sih? Nah, potensi bahaya yang ada di rumah sakit ini kan Mbak, di sini kita biasanya tuh ada dua, ada non alam dan ada alam yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa atau kerusakan lingkungan.
Nah, untuk potensi bahaya alam itu kayak misalnya gempa bumi, banjir, sedangkan non alam itu biasanya kita bahas itu ya kebakaran itu sendiri. Mungkin Mas Adi ada tambahan? Ya, tadi untuk potensi yang tadi disebutkan Mbak Umay tadi, potensi apa aja sih? Nah, tentu kalau kita ngerut dari program K3 kita sendiri itu memang ada tuh namanya tiap tahun kita ada namanya simulasi bencana ya Mbak ya. Yang tadi disebutkan Mbak Umay, simulasi bencana, ada bencana alam maupun bencana non alam yang termasuk yang tadi disebutkan gempa bumi, banjir, kebakaran. Nah, yang kedua jenis bencana itu ada yang alam, ada pun non alam. Yang kedua itu gempa bumi, itu termasuk bencana alam, banjir termasuk bencana alam, kebakaran termasuk bencana non alam. Nah, ya. Iya, dan potensinya terjadi itu sangat tinggi juga ya potensinya. Potensinya yang sangat tinggi sekali Mbak, terutama banjir ya. Kita tahu lah. Samarinda. Banjir mana-mana, hujan intensitas sedang aja pasti itu banjir. Sebagian daerah terdampak, apalagi intensitas lebat, lama. Wah, apalagi nih minggu-minggu ini bendungan dibuka atau apa. Nah, itu kan terjadi banjir. Nah, ini kita waspadai. Nah, khusus di rumah sakit kita, alhamdulillah di rumah sakit kita ini ada pembangunan elevasi. Karena kemarin itu kan lebih rendah nih kita bangunan kita, ruangan kita akhirnya terdampak banjir. Nah, itu yang kita coba simulasikan. Karena potensi banjir itu tadi, Mbak. Iya, artinya pimpinan kita juga melihat kalau misalkan bangunan kita itu sudah tidak memadai lagi sehingga diperbaiki dan sarana dan prasarananya ya. Oke, kemudian Kak Ume dan Kak Adi, bagaimana sih penanganan yang tepat jika terjadi bencana alam seperti banjir tadi dan kebakaran? Sebenarnya hal sederhana yang kita harus lakukan tuh kita ngikutin aja sih Mbak jalur evakuasi yang ada. Iya, itu. Karena di rumah sakit ini kan kita sudah memfasilitasi prasarananya, seperti ada jalur evakuasi yang memang bisa membawa kita dan pegawai di sini tuh berada ke titik aman rumah sakit. Jadi ikutin aja tuh jalur rambu-rambu yang ada yang sudah kita pasang. Nah, iya, jadi sahabat Atma yang berkunjung, kalau yang pegawai kan kita sudah mengetahui, cuma kalau yang berkunjung ini diingatkan kembali oleh staf dari K3, ikuti jalur evakuasi. Itu enggak sembarangan main tempel tuh ya. Itu memang sudah ada presisi untuk ditempelnya, kemudian arah-arahnya. Insya Allah itu adalah ikhtiar kita untuk menuju keamanan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sedikit, silakan. Tadi yang tadi disebutkan Mbak Umay tadi untuk jalur evakuasinya, jadi khusus untuk karyawan kita kan pekerja, terus pasien, kita kan menaruh tuh namanya rambu-rambu ya, jalur evakuasi, titik kumpul, terus banyak rambu-rambu yang lain, tangga darurat ya, tangga turun naik kemarin itu ada di tangga kita deklat itu kan ada tangga naik dan turun. Nah itu terus kalau untuk ke pengunjung itu biasanya kita melakukan sosialisasi ya, promkes biasanya itu tiap bulan untuk kita mengedukasi bagaimana penanganan bencana, bagaimana ada kalau terjadinya bencana kita harus apa, cara penggunaan apa, tentunya juga kita kasih juga begitu. Kalau untuk di promkes itu yang jadwalnya bulanan itu sudah pastikan di minggu keberapa atau mengikuti jadwalnya dari promkes juga ya? Itu kita mengikuti jadwal dari promkes. Nah jadi untuk para pengunjung juga kita menyediakan sarana media sosialisasinya melalui promkes di poli-poli ya. Yang menunggu di rawat jalan seperti itu. Nah, sekarang kita sudah tahu penanganannya. Nah, berapa sih ada berapa titik kumpul yang ada di rumah sakit kita sekarang? Untuk titik kumpul itu sendiri di sini kita ada 5 Mbak, yaitu di dekat parkiran IGD di depan itu ada, di dekat pos security depan juga yang di depan MCU itu ada juga 1, sama di parkiran belakang, parkiran motor itu ada 1 dan parkiran mobil juga ada 1, dan yang terakhir itu ada di depan ruang napsa di belakang. Di belakang Otista ya, di belakang Otista. Iya, itu beberapa titik kumpul yang telah disediakan oleh Rumah Sakit Atma Husada ya. Baiklah sahabat Atma, kita menuju pertanyaan selanjutnya nih. Mohon maaf. Bagaimana penanganan jika terjadi kebakaran?
itu saya. Ayo siapa? Silakan. Silakan. Gak usah berebut. Silakan. Untuk di sini Mbak, kita biasanya itu yang pasti ya, kan setiap ada bencana pasti kita di awal pasti kita panik. Dan kita pasti menyarankan jangan panik, karena panik itu membuat semua yang kita ketahui itu buyar. Jadi kita pertama jangan panik dulu, jangan gelagapan, pokoknya tenang dulu. Baru kita di sini biasanya menggunakan metode rest. Yaitu Apa tuh? Kepo nih, apa tuh? Istirahat ya. Yang pertama itu dari move, yaitu kita memindahkan dulu pasien atau korban ke tempat yang aman. Lalu selanjutnya ada alarm. Di sini kita tuh membunyikan alarm, tanda alarmnya jika memang terjadi kebakaran ada memang kita alarmnya yang difungsikan di security. Lalu C-nya itu close, yaitu kita memutus atau menutup sumber daya, maksudnya sumber bahaya yang ada itu kita putus. Lalu selanjutnya ada extinguish the fire, yaitu kita memadamkan api dengan menggunakan alat pemadam api ringan. Jadi kita di sini tuh Mbak biasanya untuk pemadaman apinya kita di sini ada apar. Ya, ada beberapa apar di rumah sakit ini, di beberapa titik pasti kita ada kasih apar karena kan rumah sakit ini luas ya. Jadi kita kasih di beberapa titik apar, dan juga untuk penggunaan apar ini sebenarnya terbatas sih Mbak. Jadi biasanya ada waktu tertentu ketika memang api itu tidak bisa dipadamkan, itu sekitar 20 menit itu biasanya. Nah kita harus keluar tuh Mbak dari sumber bahayanya. Kenapa kita harus keluar? Karena pastinya ada ledakan yang akan terjadi yang bisa membahayakan kita juga sendiri kan. Jadinya kalau misalnya api itu selama 20 kita sudah menggunakan apar tapi api itu tidak bisa padam, kita harus segeralah telepon pemadam kebakaran dan kita mengamankan diri kita dan korban yang lain. Jadi kita juga harus aman diri juga ya, aman diri, aman lingkungannya ya. Harus amankan diri kita dulu. Iya, karena kan pokoknya yang harus kita pahami berarti tadi 20 menit. 20 menit jika apinya tidak mau reda, hujan kali apinya tidak padam juga, jadinya kita yang sebagai petugas si aparnya ini yang megang apar harus melarikan diri juga untuk selamatkan dirinya ya. Untuk sederhananya sih Mbak, untuk apar sendiri kan kita udah tahu nih aparnya apa sih, apa alat pemadam api ringan. Jelas fungsinya untuk memadamkan api skala kecil atau skala ringan. Jadi ya itu kata Mbak Umay tadi, lebih dari 20 menit kita tidak bisa memadamkan si api tadi, ya mau tidak mau kita harus menelpon pihak damkar. Jadi kita di sini Atma Husada juga di K3 khusus K3 kita juga ada namanya prosedurnya untuk penanganan kebakaran itu ya, SOP. SOP namanya SOP kode red ya Mbak Umay ya, kode red. Bagaimana jika terjadi kebakaran? Yang pertama teriak kode red sampai 3 kali. Habis itu setelah kita teriak kode red 3 kali, kita menghubungi pihak berwenang yaitu security dengan nomor ekstensi 101. Iya. Nah, jika itu ada yang harus dicatat, yang harus ada di ini kan, karena khusus kan di rumah sakit kepanikan itu kadang tuh bisa terjadi ya. Kalau dari petugas K3 juga kan maksudnya hanya berdua atau bertiga gitu ya. Dan itu kan nggak mungkin bisa dinikan semua, pasti kan perlu unit-unit lain. Nah di setiap ruangan itu kan saya pernah juga kan ada melihat kan, misalnya yang on duty siapa, yang ada helm merah, kuning, biru. Nah itu disebut jadwal emergency kita. Itu kita tempel setiap di unit dan ruangan itu ada Mbak. Jadwal emergency itu jadwal emergency sesuai dengan yang ada, sip-sip yang ada untuk ruangan. Terus untuk yang unit juga itu yang sedia, yang stay yang di sana. Ya berarti jika terjadi bencana itu yang helm kuning dia bertugasnya apa? Bisa dijelaskan yang ini kan? Bisa. Untuk itu kan ada 4 helm ya Mbak ya. Ada helm berwarna merah, ada kuning, ada biru, ada putih. Yang mana fungsinya 4 warna itu masing-masing ada tugasnya. Yang merah untuk memadamkan api, yang kuning untuk mengevakuasi pasien, yang biru untuk evakuasi dokumen, yang putih untuk evakuasi aset atau alat-alat medis, peralatan medis. Nah itu keempat semua. Jadi kalau terjadi kebakaran kita langsung aja yang warna merah, ayo ini untuk tugas untuk memadamkan api. Yang kuning ada pasiennya perlu dievakuasi atau tidak bisa dimobilisasi, oke silahkan panggil si helm kuning. Kalau perlu bantuan untuk dokumen-dokumen penting, evakuasi dokumen penting, silahkan ada helm biru, panggil aja. Helm putih juga sebaliknya,
ada peralatan medis yang perlu dievakuasi, silahkan lihat tali berwarna putih, panggil. Iya. Jadi begitu. Artinya kan mereka yang sudah ditugaskan yang punya jadwal tersebut, sosialisasinya juga lebih gencar kepada mereka kan yang harus ditanamkan dari awal adalah jangan panik, itunya Jangan kan. panik, utama. Nanti yang buyar utama. kan, itu Buyar. paling utama kayak gitu. Oh ya, tadi nih saya agak kelewat tadi saya tuh di pikiran mau nanya tuh. Kita nih apa namanya standar K3-nya yang digunakan di rumah sakit itu apa sih? Nah, karena kita rumah sakit ya Mbak, tentu kita masuk ke standarnya Permenkes nomor 66 tahun 2016, yang mana standarnya meliputi manajemen risiko rumah sakit, keamanan dan keselamatan tentunya, penanganan kebakaran, ya, terus apa lagi itu pencegahan, pengendalian kebakaran, pengelolaan prasarana, pengolahan B3 dan lain-lain. Bencana juga. Nah, itu karena standar kan kita. kita bekerja itu kan harus di atas standarnya juga gitu kan. Benar. Ini standarnya seluruh Indonesia ya? Seluruh apa internasional? Indonesia, internasional ISO-nya itu Oh, seluruh ISO-nya ada ISO-nya di ada ISO. 45001 tahun Indonesia biasa kita 2018. pakai Permenkes nomor 6. Jadi kalau yang seluruh Indonesianya itu adalah Permenkes nomor 66 tahun 2016 dan itu masih berlaku ya Masih sampai berlaku. saat ini. Oke, kembali lagi tadi untuk yang kebakaran ini nih. Nah, cara penggunaan APAR yang benar itu seperti apa Tunggu, sih? Bang Mai. Silakan. Yang benar ya. Kadang Yang kan kita benar. main buka dong cabut terus langsung ini Iya. kan. Kita di sini nih biasanya mensosialisasikannya dengan menggunakan metode TATS. Nah, apalagi tuh. Ini pakainya Iya. singkatan terus Singkatan nih. karena kan panjang banget ya Iya, Mbak oke. kalau dia tuh, jadi kita cari singkatan-singkatan yang lucu gitu ya supaya Gampang diingat. gampang diingat. Nah, yang Ya. pertama itu kita T-nya itu tarik kunci pengaman. Jadi tuh di APAR itu kan ada pinnya itu Mbak, kita tarik terlebih dahulu pinnya, lalu A-nya itu kita arahkan ke dasar api, lalu T-nya lagi kita tekan gagang, dan S-nya itu kita sapukan dari sisi ke sisi, jadi kita sapukan ke sumber apinya. Jadi maksudnya begini kah atau Enggak, ya perlahan seperti ini aja Mbak, jangan gini-gini nanti bingung loh. enggak? Karena kan saya waktu ada pernah untuk sosialisasi nggak coba maju kan, cuman kan ada teman juga misalnya pas dipencetnya itu ternyata dia agak bergerak begini. Nah Ya, itu makanya- apakah karena ada tekanannya kah? Bisa Atau ada jadi, tekanannya tuh Iya. Mbak, makanya kan kita pegangnya tuh harus dengan tangan terkuat kan jadinya, karena kan itu APAR juga agak berat kan Mbak. iya. Dan kalau misalnya kita tekan kan pasti dia menyemprot tekanan dari dalamnya. Ya, karena kan kalau kekuatannya kita ngomongin gender lagi nih, kalau perempuan sama laki-laki kan kekuatannya pasti beda juga Ya, gitu. benar. Jadi si APAR itu kan Mbak ada kiloannya ya, ada yang terkecil mungkin ada yang 0, ada yang 1 kilo ya, yang terbesar mungkin ada yang 50 kilo ya, kita sesuaikan saja karena di ruangan unit juga kita menyesuaikan juga Mbak. Misal karena untuk diketahui saja untuk jenis APAR sendiri di Rumah Sakit Atma Husada itu ada 2 Mbak, ada dry powder sama CO2. Nah biasanya yang kita pakai di unit itu biasanya kita pakai dry powder aja. Untuk Itu yang CO kecil ya? Yang kecil. Oh, iya. Itu mungkin paling kecil 3,5 ya Mbak Umay ya, 3,5 kilo biasanya kita taruh di unit atau di ruangan. Dan untuk khususnya untuk di ruang laboratorium, peralatan medis itu biasa kita menggunakan CO2, HCU karena mereka kan berhadapan dengan alat-alat medis ya Mbak. Jadi kalau kita pakai dry powder kan nanti rusak malah. Jadi Karena dry powder kan tergantung empuk ya. posisi ininya ya, Tergantung Mbak. tempatnya juga penempatannya. Ini soalnya kan gini loh Kak Adi, tahu lah pasti gitu. Kalau perempuan itu kan, kalau misalnya ada laki-laki, langsung jiwa lemahnya Cuma keluar kan. laki-laki aja. Maka gaulnya nggak bisa, tapi kan ada laki-laki bisa loh padahal. Iya. Itu power of kepepet. Kan seperti itu ya. Jadi itu memang gimana nih kita mensosialisasikan agar justru kayak keberanian dari yang perempuan-perempuan ini supaya berani gitu. Biasanya kalau sosialisasi itu pasti yang maju kan laki-laki terus gitu. Dan biasanya Mbak kalau kita misalkan nih kita kan juga ada jadwal orientasi mahasiswa ya, yang dianukan sama Diklat, dijadwalkan sama Diklat. Kita nggak tahu jadwalnya kapan. Tapi yang pasti kalau misalkan ada orientasi pasti sehari sebelumnya kita udah dikasih tahu ya Mbak Maya ya. Jadi itu kita simulasikan bukan hanya laki-laki saja yang praktekkan APAR, tapi perempuan juga. Harus Karena ya. itu harus. Iya. Karena itu kan bekal mereka Mbak. Baik bekal di tempat kerja maupun di rumah jika ada. Tapi sebaiknya namanya APAR ya, alat pemadam api ringan ya, kalau bisa
kita juga sedia, bukan hanya di kantor saja, tapi di rumah juga kita boleh Oh disediakan. gitu. Jadi kalau di rumah itu juga sebenarnya boleh ya. Boleh. Kemudian kalau misalkan itu kan apar yang sudah sudah agak meningkat teknologinya. Kalau misalkan yang alat tradisional itu bisa nggak sih untuk memadamkan api? Bisa sih, Boleh. Mbak. Pakai apa biasanya ya? Biasanya kan karena mungkin ya di rumah tuh kan pasti kita jarang banget ya Mbak ada apar, walaupun memang kayak penting banget nih apar kan, kita bisa menggunakan selimut atau karung goni, kita basahin aja, misalnya kain yang tebal lah Mbak ya, kita rendam di air beberapa menit kan dia, lalu kita taruh di sumber apinya, kita tutup dulu sampai memang oksigen itu tertutup. Jadinya habis itu baru kita bisa padamkan. Kayak handuk gitu bisa ya? Bisa tuh Mbak. Tapi yang tebal Mbak, jadi Kalau tutup jadi bisa tangan. menyerap Betul. gitu. dan ininya nutupnya harus yang kan gini, gitu kan biasanya Perlahan aja Mbak begini. Gitu. Tapi tangan jangan di luar Mbak, tangan Iya, di dalam, tangannya di dilipat. dalam, supaya nggak terbakar lah. karena kan biasanya kalau yang di rumah tangga itu kan biasanya apa yang berpotensi itu gas ya, gas itu Gas. kan berpotensi juga. Itu kalau misalkan karena kan takut meledak, kalau misalkan Betul. sudah mengenal api biasanya kalau nggak kabur dia langsung lempar aja. Iya. Kain dia ingat mungkin ya pakai kain basah gitu tapi main lempar aja, Iya, nggak panik yang kan. Nah, iya karena lagi-lagi kan paniknya itu karena kepanikan iya, tadi kan betul. Mbak. Makanya kan jangan panik. Jangan panik. Karena kalau ibu-ibu itu dalam pikirannya ke kamar ambil anaknya langsung keluar kan, Nah, itu. meninggalkan Teriak. ininya, meninggalkan rumahnya. Tapi memang artinya tuh maksudnya nggak cuma di tempat kerja, di rumah tuh mungkin juga dari kelurahan juga bisa mensosialisasikan Harus, kepada ibu-ibu rumah harus. tangga gitu kan, karena kan yang hampir 24 jam itu pasti ibu rumah tangga kalau di rumah ya gitu. Ya, Nah, biasanya sih kalau di kelurahan tuh di rumah tuh malah mensosialisasikan tabungnya sih. oh iya, Bukan iya. tabung iya, gas. iya. Oh iya. Bukan tabung apa tapi tabung gas. Tabung gas. Bagaimana penanganan? Nah, iya, itu. Tapi tidak mensosialisasikan aparnya, Benar. alatnya yang Itu intermezzo aja ya Intermezzo, sahabat intermezzo. Atma ya. Kembali lagi untuk ke K3 yang di rumah sakitnya. Apa sih program-program 2025-nya nih dari K3? Banyak sih Mbak, sebenarnya kita programnya yang paling utama sih kita ada simulasi juga, simulasi bencana. Yang pastinya kita simulasi bencana ini ya tadi kita biasanya kan beda-beda orang ya Mbak ya. Maksudnya yang tahun ini udah nih, ya udah tahun depannya lagi kita mengadakan simulasi bencana kebakaran dan yang lain. Baru kita juga ada MCU karyawan Mbak. Ya kan MCU karyawan kita melihat nih deteksi dini juga karyawan-karyawan yang memang ada Oh itu penyakit bawaan. programnya dari K3 itu ya program berarti yang kami. itu ya. Kita MCU pemeriksaan. karyawan. Karena itu Kesehatan. termasuk di dalam yang kesehatan Benar, kerja itu ya. selain Oh kesehatan. gitu. Menyangkut dengan pekerja, jadi itu masuk juga di tempat kami. Ada MCU karyawan, ada simulasi bencana, lalu ada apa lagi Mas Adi? pasti tadi saya bilang tadi promkes tadi ya, sosialisasi ke Ah, iya. pengunjung. Karena itu yang penting Terus, banget, sosialisasi itu harus terus-menerus, nggak bisa berhenti cuma satu kali aja ya. Dan itu kita masukkan juga untuk orientasi juga untuk kampus mahasiswa. Itu juga termasuk sosialisasi juga sih sebenarnya. Terus pelatihan Mbak, Iya, pelatihan iya. SDM di rumah sakit. Iya. Jadi kita kan di sini bukan hanya K3 instalasi ya Mbak, tapi kita juga ada tim. Yang mana tim itu satu orang itu satu unit atau satu ruang itu satu mengirimkan untuk tim K3. Untuk apa? Untuk perpanjangan tugas K3. Karena kalau kita sendiri ya, menurut aturan ya Mbak Umaya, menurut aturan aja K3 itu satu orang menangani 100 orang ya kalau nggak salah itu. Iya. Ya karena setiap unit itu memang kan kita terbatas SDM-nya, memang harus bekerja sama lagi, berkolaborasi lagi dengan unit lainnya demi kebaikan dari rumah sakit. Dan mungkin ada nggak ya maksudnya kayak pengecekan sarana dan prasarana. Oh misalnya ternyata ininya tuh terlepas, ini apa namanya untuk rambu-rambu tadi itu. Ada Mbak. Ada Mbak. Biasa kita tiap bulan ya Mbak Maya, tiap bulan kita monitoring untuk sarana dan prasarana keselamatan khususnya, yaitu APAR, helm siaga bencana. Ya kita terus smoke detektor, ada kan smoke detektor, rambu-rambu juga kita monitoring. Kalau ada kerusakan, misalkan nih contoh di rehab kemarin itu kan rawan banjir tuh Mbak, jadi kita kasih anti slip.
Itu terus kita kasih, kenapa nih kok masih aja limpasan airnya ketika hujan. Kita pasang, kita minta, kita bikinkan telaah untuk kita bikinkan kanopinya supaya tidak berimbas, karena itu takutnya terjadi kecelakaan kerja. Nah kita itu monitoring juga, itu tugas K3 juga itu untuk monitoring keselamatan. Iya benar, monitoring dan tindak lanjutnya itu yang penting ya untuk keselamatan kita semua. Nah seperti itu sahabat Atma, kita nih udah cuap-cuap nih dari tadi nih. Mungkin sebelum mengakhiri obrolan kita, closing statementnya dong seperti biasa. Boleh dari Kak Umay atau dari Kak Adi, silakan. Closing statement ya. Closing statement itu keselamatan dan kesehatan itu dimulai dari kita dulu. Ya. Jadi kalau kita tidak mulai dari kita, siapa lagi? Jadi sejak dini tanamkan keselamatan dan kesehatan kerja, baik itu di tempat kerja maupun di luar. Itu. Tambahannya, Kak Umay? Seperti yang tadi ya, kita kan harus mementingkan keselamatan diri. Jadi kita harus selamat dulu lah, baru sehat. Jadi kalau kita mikir sehat dulu, sehat itu belum tentu selamat. Sedangkan selamat itu sudah pasti sehat. Jadi kita harus selamat dulu supaya kita sehat. Selamat dulu. Dan aman lah pokoknya. Nah begitulah sahabat Atma. Tapi dari kesimpulannya semua, kalau dari saya mungkin yang utama adalah jangan panik. Nah itu jangan panik, karena nih saya ngomong kayak gini juga saya orang yang panikan. Ya saya terus terang aja, saya panikan. Ada apa sih gitu, langsung yang panikan. Tapi itulah ada guna-gunanya teman-teman di sekitar kita, di samping kita tuh yang menenangkan juga. Jangan berteman sama yang panik juga. Dalam satu ruangan kalau panik semua kan bahaya juga. Jadi utama itu adalah jangan panik. Terima kasih sahabat Atma sudah menemani kami. Nanti Kak Adi, Kak Umay, ini kita tayang di 2 platform, ada di Spotify dan juga di YouTube Rumah Sakit. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih, tapi jangan lupa sahabat Atma, jika merasa ada keluhan dengan kesehatan jiwa, bisa datang ke Rumah Sakit Atma Husada Mahakam, dan jangan takut juga untuk terkait keselamatan keselamatan siapapun yang berada di rumah sakit. K3 Rumah Sakit juga sudah menyediakan hal-hal yang memang harus disiapkan gitu ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sekali lagi saya Farika, saya Umay, saya Adi, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga. Dadah.